Hai semua, balik lagi sama aku Bintang. Kali ini di episode ke-10, aku mau share beberapa rekomendasi novel yang bisa banget nih jadi teman kalian di weekend santai bulan November. Nah, rekomendasi-rekomendasi novel ini asalnya dari berbagai genre-genre yang berbeda, tapi punya satu kesamaan, yaitu seru banget dan menyenangkan buat dibaca. Seenggaknya layak deh buat dicoba. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke daftar rekomendasinya. Rekomendasi pertama, ada Negeri Van Orange. Mungkin kamu udah pernah dengar namanya, apalagi novel ini juga udah dialih mediain jadi film, dan kayaknya cukup sering muncul di channel TV lokal kita deh. Tapi serius, meskipun kamu udah pernah nonton filmnya, menurutku kamu tetap harus baca novelnya. Karena novel ini pun sebenarnya mengandung banyak banget detail cerita yang wah banget, tapi sayangnya kayak miss gitu di dalam filmnya. Meskipun ini cerita ini berawal dari bertemunya 5 mahasiswa Indonesia yang lagi ngejar gelar S2-nya di Belanda. Terus mereka jadi sering nongkrong atau main-main bareng gitu aja. Nah, di cerita ini kita bisa ngeliat berbagai macam perspektif gitu. Dari mulai pertemanan atau friendship, hidup jauh dari tanah air sendiri, atau bahkan ngurus-ngurus administrasi yang belibet di negeri orang lain. Pokoknya ini bagus banget dan layak dibaca, terutama buat kalian yang punya mimpi untuk kuliah di luar negeri gitu. Terus kita masuk ke rekomendasi yang kedua. Itu ada Keajaiban Tokoh Kelontong Namiya. Novel karya Keigo Higashino yang sebenarnya terbitnya udah lama ini di bahasa aslinya lagi naik daun banget di para pembaca lokal kita. Karena novel ini juga emang baru diterjemahin tahun kemarin, tahun 2020. Cerita novel ini dibagi ke dalam 5 babak yang juga memiliki set cerita di berbagai latar tempat dan waktu berbeda nih. Dengan menghadirkan kisah misteri yang dibalut dengan sentuhan drama fiksi. Aku sebagai pembaca pun cukup kaget karena ternyata bisa dibawa ke dalam sebuah cerita yang heartwarming banget dan wah gila ini bagus banget ceritanya. Seakan pembaca tuh dibawa ke cerita yang jauh berbeda yang mulanya tuh cuman kisah 3 pemuda berandal yang lagi sembunyi di dalam sebuah toko terbengkalai. Pokoknya wajib banget buat kalian baca. Selanjutnya kita akan masuk ke rekomendasi ketiga, yaitu Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Jujur, ini salah satu novel favorit aku. Mungkin ini salah satu dari segelintir novel action yang bisa bikin kamu ketawa ngakak banget. Bikin marah, ngerasa kasihan, kagum sama karakter-karakter tokohnya. Atau malah jadi salting sendiri sama kisah-kisah cinta yang ada gitu. Cerita ini bermula dari tokoh utama kita, Ajo Kawir, dan sahabatnya Toke, yang merupakan jagoan kampung sekaligus pemuda begundal yang suka buat onar gitu. Satu waktu, keduanya berurusan dengan polisi perihal masalah yang gak akan mereka berdua lupakan seumur hidupnya. Tepatnya masalah yang bikin Ajo Kawir nangis seumur hidup deh pokoknya. Pokoknya ini mimpi buruk banget buat semua laki-laki yang ada di muka bumi. Jadi aku saranin kalian mending langsung baca aja sendiri. Apalagi novel ini juga lagi dibuat filmnya. Udah selesai dibuat filmnya dan udah menangin salah satu penghargaan paling bergengsi yaitu Locarno Awards. Filmnya akan tayang komersil di bioskop Indonesia awal bulan Desember tahun ini. Jadi kamu harus baca sebelum nonton filmnya mungkin. Terus kita masuk ke rekomendasi terakhir, itu ada Drunken Monster. Buat kamu yang suka baca buku lokal pasti udah gak asing sama P.D. Baik, apalagi novelnya kayak Dylan yang terkenal banget kan. Tapi jangan salah juga, P.D. Baik sebenarnya juga jago loh bikin novel humor. Di dalam Drunken Monster, kamu akan diajak untuk ikutin keseharian P.D. Baik yang biasa-biasa aja, tapi absurd banget. Dengan baca Drunken Monster, mungkin bisa ngangkat beban-beban yang ada di pundak kamu sedikit dan bikin kamu jadi lebih banyak senyum dalam menjalani hari-hari kamu. Menurutku, baca novel ini tuh bikin kamu ketawa lepas banget, sekaligus bikin perasaan jadi lebih tenang karena kita seakan diyakinin sama narasi yang ada kalau hari-hari yang kita jalanin akan baik-baik aja. Pokoknya layak deh buat dibaca, jadi bacaan ringan kamu di akhir minggu. Oke teman-teman, itu aja 4 rekomendasi novel dari aku. Kalau kalian suka dan tertarik bisa aja langsung bilang, bisa baca dan langsung bilang di kolom komentar. Oh ya, kalau kalian suka konten kali ini jangan lupa like sama subscribe ya. Dadah semua.